Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustaz, para tokoh masyarakat beserta para sesepuh, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, hadirin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan dalam satu riwayat ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku bersedekah dengan sesuatu atau dengan suatu sedekah. Kemudian dengan sedekah itu aku mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku juga menginginkan agar dikatakan oleh orang lain bahwa aku termasuk orang yang baik. Datang kepada Rasulullah orang yang mengatakan bahwa dirinya itu bersedekah. Tujuan sedekahnya itu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia juga ingin supaya dengan sedekah itu dikatakan sebagai orang yang baik. Kalau sekarang kan memang sengaja orang sedekah itu dipublis, karena kalau sekarang tujuannya sudah beda. Tujuannya memang supaya menghasilkan, misalnya seorang YouTuber dia bagi-bagi sesuatu, ya memang tujuannya dia untuk mendapatkan banyak follower, dapat follow. Ini kemudian turun satu ayat yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di setelah ada orang yang datang dengan mengatakan seperti itu, amalnya pengen dapat ridho Allah, tapi sisi lain juga pengen supaya dikatakan baik, atau mungkin pengen supaya dapat pujian dari orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengharap perjumpaannya dengan Allah, dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah mempersekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya kalau tujuannya itu ridho Allah, ya itu saja, jangan kita mengharapkan sesuatu yang lain. Ini perihal ikhlas, karena ini kita masih membahas masalah ikhlas, belum selesai. Ini perihal ikhlas. Kalau kita ingin benar-benar memiliki keikhlasan, maka sesuai dengan ayat yang tadi diturunkan oleh Allah, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhan, nanti akan kembali kepada Allah, bisa berjumpa dengan Allah, maka hendaklah melakukan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, dan jangan mempersekutukan dengan suatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan ingin tujuan disanjung oleh orang lain, ingin dipuji orang lain, atau bahkan kalau perlu tidak usah diketahui oleh orang lain, kecuali memang tujuan kita dapat memberi motivasi kita beramal, mengajak. Kalau sekarang kan banyak yang mengadakan Jumat berkah. Ini memotivasi supaya yang lain ikut beramal, karena amal itu nanti kembalinya kepada diri kita yang beramal. Di pahalanya akan mengalir kepada kita yang beramal. Ini memotivasi. Kalau kita ingin punya keikhlasan, kita lihat bagaimana rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Dan kita juga diajari mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim, mau beraktivitas apapun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah yang baik supaya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengingatkan bahwa memang Allah itu pengasih
pengasih dan penyayang, dan memberikan konsep dalam penciptaannya itu semuanya membawa rahmat rahimnya Allah. Di konsep penciptaan Allah dengan alam semesta itu semuanya pengasih dan penyayang. Dari Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Itu konsepnya Rahman dan Rahim. Misalnya matahari yang mungkin kita lihat ya biasa-biasa saja, tapi kalau tidak ada matahari, mungkin segala kehidupan tidak akan berjalan seperti sekarang. Di Rahman Rahim yang Allah tanamkan melalui penciptaannya dengan adanya matahari, sehingga matahari yang memancarkan cahaya ini membuat proses di muka bumi yang mana air laut ini kemudian jadi menguap. Dari uap kemudian jadi awan, awan jadi mendung, mendung jadi hujan. Jadilah siklus air ini yang dari laut bisa ditransfer ke darat. Akhirnya tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang besar disiram oleh air hujan. Ini konsepnya matahari yang memang tidak secara langsung, tapi membuat air yang dari laut ini menjadi turun ke darat. Tanah yang tandus menjadi subur dengan adanya siraman hujan. Hujan ini prosesnya dari laut menguap jadi awan, awan jadi mendung, mendung jadi. Ini sifat Rahman Rahim yang Allah tanamkan melalui penciptaannya matahari. Kemudian air yang kemudian menyirami tanah yang tadinya tandus, bumi pun kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini konsep Rahman-Rahimnya, bumi yang tandus kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan ternyata tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah itu juga dengan konsep Rahman dan Rahim, memberi. Dia mulai tumbuh kemudian berkembang berbuah, buahnya tidak dimakan sendiri, diberikan melalui tanaman yang ada buahnya, diberikan kepada siapa? Kepada manusia, kepada binatang. Yang tidak berbuah, rumput misalnya, rumput pun kalau manusia tidak mau, binatang ternak kita mau membutuhkan. Adanya matahari masih membuat asimilasi tanaman bisa berasimilasi. Ini konsepnya Rahman Rahim. Justru yang kadang tidak memiliki sifat Rahman Rahim ini manusia, karena memiliki nafsu yang kadang-kadang bukan ingin memberi atau memberikan kasih sayang, malah ingin menguasai, ingin memiliki, ingin menguasai. Ini kadang-kadang menjadi sifat manusia, memiliki keserakahan. Nah, kalau kita ingin sesuai dengan Rahman Rahimnya Allah, maka kita diajarkan untuk melakukan perbuatan yang bersifat pengasih dan penyayang. Yang tidak jauh dari tadi memberi dengan keikhlasan. Nah, ikhlas karena sesuai dengan konsepnya Allah itu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu dengan ikhlas. Dia tumbuh kemudian berbuah. Dengan susah payah dia membesarkan buahnya. Buah yang sudah masak itu bukan untuk dirinya sendiri, diberikan. Tidak diambil oleh kita, ya diambil oleh burung-burung, oleh binatang yang lain dan lain sebagainya. Ini konsep Rahman Rahim. Jadi dengan mengetahui adanya konsep Allah menciptakan alam semesta melalui Rahman Rahim, ini supaya kita menumbuhkan Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Artinya mau memberikan dengan rasa kasih dan sayang. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang semua konsepnya itu terutama kepada manusia, memberi manfaat kepada kita manusia dengan segala macam kebaikan Rahman Rahim yang ditumbuhkan melalui penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah kita ini
konsepnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah terpatri dalam hati kita, ya semua ibadah yang kita lakukan itu konsepnya lillah, karena Allah. Karena Allah. Sebab Allah memberikan segala nikmat yang tiada terkira. Allah mencukupkan segala karunia-Nya yang tiada terhitung. Tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun karena selalu kurang, maka seolah-olah segala nikmat yang Allah hadirkan kita selalu kurang dan kurang, sampai malah-malah lupa dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang lupa. Nah ini yang perlu kita tanamkan berkaitan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Ya artinya kita beribadah, kita berbuat baik, kita beramal soleh, termasuk bersedekah, tapi tujuannya walaupun di sini pengen ridho Allah, tapi ada keinginan lain supaya dibilang baik oleh orang lain, supaya disanjung oleh orang lain dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini yang perlu menjadi sebuah renungan, sebuah kajian. Jangan sampai dalam hal ibadah kita ini kita lakukan dengan niat yang lain. Maka sholat kalau kita awali dengan niat kemudian lillahi ta'ala, tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian misalnya anggap aliran Toreko, di situ mengajarkan kita membaca ya ilahi anta maksud. Jadi wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju. Ini sebetulnya jangan sampai maksud kita, ibadah kita punya maksud yang lain selain Allah. Jadi kita lakukan sholat, kita lakukan puasa, kita lakukan zikir, kita lakukan baca Al-Quran. Bahkan dengan ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai maksud dan tujuan kita itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tuju semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan keridhaan itu akan membawa kita benar-benar tujuannya adalah Allah, dan Allah akan memberikan petunjuknya, hidayahnya. Allah akan memberi pertolongan. Maka diterangkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan semua jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Kebaikan ini menjadi kunci. Apalagi memang bekal kita tiada lain adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Ini sebagai bekal kita. Semua yang kita lakukan, kalau kembali kepada keikhlasan itu lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga walaupun niatnya lillah, kita harus menjaga sebaik mungkin dan menghindari apa-apa yang Allah tidak sukai pada diri kita.
Innallaha ta'ala kariha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai pada diri kalian 4 hal. Di apa yang dalam diri kita 4 hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bermain-main di dalam sholat. Nah, ini kita hati-hati. Bermain-main di dalam sholat, atau mungkin juga bisa diartikan mempermainkan sholat. Mempermainkan sholat. Jangan sampai kita termasuk orang yang mempermainkan sholat. Barangkali kita menunda-nunda waktu, bahkan sampai kemudian waktunya habis. Ini bagian dari mempermainkan sholat. Atau barangkali yang lain, di sholat buat mainan, buat tiktokan dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama, jangan sampai kita termasuk orang yang bermain-main di dalam sholat. Kemudian yang kedua, bergurau saat membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran tapi sambil bergurau, sambil bercanda. Atau Al-Quran dijadikan sebagai bahan tandaan, sebagai bahan guyonan. Karena pernah terjadi bahkan seorang pelawak yang terkenal yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan lawakan, sebagai bahan melawak. Ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat menyukai hambanya yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu termasuk berzikir. Di sholat itu termasuk berzikir, membaca Al-Quran juga termasuk berzikir, bahkan thalabul ilmi ini juga termasuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bahan gurauan, bahan candaan. Maka Allah tidak suka orang yang bergurau saat membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, Allah tidak suka kepada orang yang berbicara kotor saat berpuasa. Apakah puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah? Ya Allah tidak sukai. Apakah kalau tidak sedang puasa boleh bicara kotor? Tidak juga. Terutama kalau kita sedang berpuasa, maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kotor atau berbicara dengan kata-kata yang kotor. Sebab ada satu keterangan yang mengatakan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Juga banyak orang yang melakukan sholat, terutama sholat malam, tidak mendapatkan apa-apa kecuali jaga malam dan letih. Tidak dapat apa-apa kecuali hanya jaga malam dan letih dan jaga malam. Nah, ini artinya jangan sampai sholat kita sia-sia, baca Al-Quran sia-sia, puasa juga sia-sia. Jadi puasa ini kita jaga dengan baik, jangan dicemari, jangan dikotori dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, caci maki dan lain sebagainya. Baca Al-Quran juga jangan dicemari dengan candaan, bahkan sholat juga jangan sampai jadi bahan mainan, sehingga akhirnya tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang keempat, ini yang barangkali kita sering melakukan, tertawa di atas kubur. Tertawa di atas kubur ini ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seharusnya dengan datang ke kubur, apakah berziarah, apakah mengantar jenazah, menguburkan saudara kita, itu harusnya menjadi sebuah renungan, sebuah kajian bahwa kita nanti akan menyusul, menjadi
kita tertawa-tawa di atas kubur itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri ini beliau mengatakan jangan kalian tertipu dengan tenangnya kuburan. Kuburan itu memang terlihat tenang, nggak ada masalah, nggak ada keributan di kuburan. Jangan tertipu dengan tenangnya kuburan karena di dalamnya banyak orang yang disiksa. Banyak orang yang disiksa. Jangan tertipu dengan ratanya kuburan. Walaupun terlihat sepertinya rata kuburan, karena di dalamnya banyak yang dapat nikmat kubur, juga banyak yang dapat siksa kubur. Jadi walaupun kelihatannya kuburannya sama, itu ternyata isinya tidak sama. Ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat siksa kubur. Alam kubur itu bagi orang yang beriman bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Bagi orang yang tidak beriman bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Ini kita berharap supaya alam kubur kita nanti ini termasuk bagian dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan Rajab yang mana sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW bahwa bulan Rajab itu bulan pembersih raga. Maka kita bersihkan raga, yang raga kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, jangan kita kotori dengan segala sesuatu yang buruk. Di akal kita jangan dikotori dengan pemikiran yang buruk. Kedua, mata kita jangan dikotori dengan pandangan-pandangan yang buruk. Telinga kita jangan dikotori dengan pendengaran-pendengaran yang buruk. Termasuk tangan, kaki kita, lisan kita jangan dikotori, jangan dicemari dengan segala yang buruk. Ini pembersih raga. Nanti meningkat bulan Sa'ban itu bulan pembersih hati. Di setelah raga kita jaga jangan sampai kita kotori, kita bersihkan raga kita, kemudian hati kita yang kita bersihkan. Setelah bulan Sa'ban kita membersihkan hati, di bulan Ramadan kita membersihkan ruh melalui puasa, melalui qiyamul lail, sholat tarawih, melalui qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Yang selama ini mungkin 1 tahun kita libur, kadang-kadang berat baca Al-Quran karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Bulan Ramadan kita tingkatkan kembali supaya kita banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu juga bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong kita saat kita dimasukkan ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, juga dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikatakan ya Rabbi subhanahu Allahumma